Oke, good morning everyone. Di sini saya akan menjelaskan tentang news item, analyzing of purpose, structure, and language features. Jadi di sini kita akan belajar terkait teks berita, yakni kita akan belajar tentang tujuan, struktur dari news item, juga language features yang digunakan dalam news item. Nah, dalam pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi dan menganalisa fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks tulis dan lisan berupa news item secara kritis dan jujur. Kemudian peserta didik juga akan di akhir diharapkan mampu menyusun dan mempresentasikan secara lisan maupun tulisan sebuah news item dengan memperhatikan fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks dari sebuah teks berita. Apakah kalian pernah mendengar teks berita? Di mana biasanya kita mendengar atau melihat teks berita? Nah, di zaman sekarang yang sangat berkembang, teks berita biasanya dapat kita peroleh dari berbagai macam media, seperti sosial media, TV, koran, maupun hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu contoh dari teks berita tentang ujian akhir yang akan segera diselenggarakan. Di sini kalian dapat membaca contoh dari teks berita ini dan menganalisanya sedikit. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa sih definition and purpose of news item? Jadi sebenarnya apa itu news item dan tujuannya apa sih dari sebuah news item ini? Jadi news item is a text that informs the reader about newsworthy or important event of the day. Jadi news item itu sebuah teks yang memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian penting yang terjadi. Kemudian, the function of a news item is to inform the readers or listener about event of the day that are considered important or newsworthy. Jadi fungsi utama dari sebuah teks berita adalah untuk menginformasikan kepada para pembaca ataupun pendengar tentang kejadian penting yang terjadi dan dapat diberitakan. Jadi contohnya kita bisa melihat tentang suatu peristiwa yang baru saja terjadi atau peristiwa penting yang baru terjadi, biasanya ini akan segera diberitakan. Jadi teks berita ini memang suatu teks yang menginformasikan suatu kejadian yang baru saja terjadi atau belum lama ini terjadi, begitu. Nah, jadi sebenarnya apa saja sih struktur dari sebuah news item? Nah, struktur dari news item ini yang pertama adalah headline. Jadi, headline needs to be very interesting to attract readers' attention. Jadi, headline ini dia harus menarik untuk membuat pembaca itu tertarik membacanya. Nah, struktur yang kedua adalah lead paragraph. Lead paragraph ini the first paragraph which usually contains the details of who, where, what, why, and when of the event. Jadi biasanya di lead paragraph ini dia berisi tentang 5W1H dari satu peristiwa atau satu event. Biasanya di lead paragraph dia adalah gambaran umum dari peristiwa yang terjadi. Kemudian di selanjutnya ada supporting paragraph. Supporting paragraph contains of elaboration and source of the news. Supporting paragraph ini disebut juga dengan elaboration and source. Jadi di supporting paragraph 5W1H yang tadi dijelaskan di lead paragraph dia akan di breakdown atau dijelaskan dengan lebih details di paragraph ini. Selanjutnya ada contoh dari sebuah news item yang sudah menjelaskan atau sudah dibagi dalam struktur teksnya. Jadi di sini ada sebuah berita tentang Kampung Naga, salah satu desa wisata di Sunda ya. Jadi headline-nya di sini adalah Kampung Naga Preserve Sundanese Cultural Heritage. Kemudian di lead paragraph ini dia biasanya ada di first paragraph ya. Jadi lead paragraph ini kita bisa lihat di sini dia menjelaskan ada
5W1H yang tadi dijelaskan di struktur of the text. Kemudian di supporting paragraph ini berisi tentang elaborasi dari the first paragraph. Jadi di supporting paragraph ini dia akan berisi tentang detail dari sebuah peristiwa dari sebuah berita tersebut. Nah, kemudian tenses of news item. Jadi berikut ini adalah gambaran umum tentang tenses yang digunakan dalam sebuah teks berita. Yang pertama, dia menggunakan simple past tense atau dengan rumusnya yang kita ketahui, yakni subject plus verb to and plus object. It is the logical as the consequence of telling about things which happened in the past. Jadi meskipun teks berita tadi yang saya jelaskan bahwa berita itu terjadi merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang sebuah event yang baru saja terjadi, tapi dia tetap menggunakan simple past tense karena event tersebut meskipun baru terjadi dia sudah terjadi gitu ya. Jadi makanya di news item ini dia lebih sering memakai simple past tense. Kemudian news item ini dia juga using direct speech. Kemudian dia juga using action verbs seperti hit, attack. Kemudian dia ada passive sentences, and the last using adverbs in passive sentence seperti badly, injured, slowly, dan lain-lainnya. Nah, untuk tenses dari news item atau language features of news item kita akan mempelajarinya di next meeting karena language feature ini cukup banyak yang akan dipelajari. Begitu. Nah, selanjutnya untuk segala pertanyaan yang ingin kalian ajukan, kalian bisa kasih pertanyaan tersebut di kolom pertanyaan yang sudah disediakan di kelas, atau juga bisa lewat mengirimkan pesan kepada saya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih sudah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Thank you so much and see you.